Perkenalkan, nama saya Kamal Maulana. Izin untuk mempresentasikan tentang sistem transportasi laut. Untuk transportasi laut adalah bagian selanjutnya. Untuk pengertian pelabuhan sendiri yaitu adalah pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu yang berfungsi sebagai tempat kapal bersandar, naik turun, penumpang, serta bongkar muat barang. Dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan pendukung lainnya. Untuk selanjutnya adalah perkembangan historis pelabuhan. Untuk yang pertama itu adalah zaman kuno, yaitu pelabuhan sudah ada sejak peradaban Mesopotamia, Mesir, Yunani, dan Romawi. Fungsinya sebagai tempat singgah kapal dagang yang menghubungkan jalur perdagangan laut, umumnya masih berupa pelabuhan alami atau natural harbor. Yang kedua adalah abad pertengahan. Pelabuhan berkembang menjadi pusat perdagangan internasional, misalnya Venesia, Malaka, dan pelabuhan di jalur sutra maritim. Pada periode ini, pelabuhan menjadi simpul utama perdagangan rempah, kain, dan logam berharga. Untuk yang ketiga ialah masa kolonial, yaitu abad 15-19. Pelabuhan digunakan sebagai pintu masuk eksploitasi dan jalur distribusi hasil bumi oleh bangsa Eropa atau negara-negara Belanda, Inggris, Portugal, Spanyol. Banyak pelabuhan modern mulai dibangun dengan fasilitas pergudangan, dermaga, dan benteng pertahanan. Yang keempat ialah abad 20 sampai sekarang. Pelabuhan tidak hanya berfungsi untuk perdagangan tetapi juga industri, pariwisata, pertahanan, dan transportasi global. Teknologi bongkar muat atau kren kontainer terminal berkembang pesat seiring munculnya kapal kontainer seperti container ship. Yang ini yaitu perkembangan histori pelabuhan, yaitu bagian dari histori pelabuhan sendiri. Jadi yang pertama itu dari zaman kuno, terus ke abad pertengahan, dan ke masa kolonial, dan sampai sekarang ke abad 20 sampai sekarang. Yang selanjutnya ialah klasifikasi pelabuhan. Yang mana berdasarkan fungsi, pelabuhan laut, seaport, berfungsi sebagai melayani kapal besar internasional. Yang kedua, pelabuhan sungai, river port, di sungai besar, melayani distribusi darat sampai laut. Yang ketiga ialah pelabuhan penyeberangan atau ferry port, fokus pada transportasi penumpang atau kendaraan. Yang keempat, pelabuhan industri, mendukung kegiatan industri, misalnya pelabuhan minyak atau batu bara. Pelabuhan perikanan sampai digunakan sebagai pusat aktivitas kapal nelayan. Yang selanjutnya berdasarkan status dan wilayah administrasi Indonesia UU nomor 17 tahun 2008. Yaitu yang pertama, pelabuhan utama, melayani skala nasional dan internasional. Yang kedua, pelabuhan pengumpul, melayani distribusi regional. Yang ketiga, pelabuhan pengumpan, melayani distribusi lokal atau daerah. Berdasarkan kegiatan pelabuhan komersial untuk perdagangan barang dan penumpang, pelabuhan non-komersial untuk militer, penelitian, dan keperluan khusus. Peran pelabuhan yang pertama ialah pusat perdagangan dan logistik, simpul distribusi barang antar wilayah maupun internasional. Yang kedua, gerbang ekonomi, pelabuhan berperan sebagai pintu masuk investasi dan perdagangan global. Yang ketiga, pusat transportasi multimoda, menghubungkan moda laut, darat, dan udara. Yang keempat,
pusat industri mendukung kawasan industri melalui kawasan pelabuhan terpadu. Yang kelima, pusat pariwisata, kapal pesiar, cruise, dan wisata bahari. Yang keenam ialah pertahanan dan keamanan sebagai pangkalan militer strategis. Untuk selanjutnya yaitu bagian dari peran pelabuhan sendiri. Yang pertama itu perdagangan logistik, yang kedua gerbang ekonomi, ketiga transportasi multimoda, keempat pusat industri, kelima pariwisata dan wisata bahari, keenam pertahanan dan keamanan. Untuk selanjutnya itu fungsi pelabuhan. Yang pertama fungsi ekonomi, tempat bongkar muat barang dan penumpang mendukung aktivitas ekspor menjadi pusat logistik dan industri maritim. Yang kedua, fungsi teknis, menyediakan fasilitas tambatan kapal seperti dermaga, jeti, dan terminal. Menyediakan fasilitas keselamatan pelayaran, navigasi, pilotage, dan takbut. Menyediakan fasilitas penyimpanan, gudang lapangan, dan penumpukan. Yang ketiga, fungsi sosial, membuka lapangan kerja di sektor maritim, memajukan wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, mendukung hubungan antar wilayah dan antar bangsa. Yang selanjutnya adalah tantangan dan arah pengembangan pelabuhan di Indonesia. Untuk yang tantangan adalah keterbatasan infrastruktur dan keselamatan kedalaman pelabuhan. Yang kedua, ketidakseimbangan arus barang antar wilayah barat timur. Yang ketiga, efisiensi logistik masih rendah dibanding negara lain. Yang keempat, isu lingkungan dan sampah laut. Yang selanjutnya adalah arah pengembangan. Untuk arah pengembangan sendiri, yang pertama adalah implementasi smart port dan green port. Yang kedua, peningkatan konektivitas antar pulau atau tol laut. Yang ketiga, peningkatan daya saing pelabuhan internasional. Yang keempat, penguatan SDM dan digitalisasi layanan pelabuhan. Untuk saja adalah contoh-contoh pelabuhan penting di Indonesia, yaitu seperti Tanjung Priuk, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, Patiban, dan Bitung. Ini untuk lokasi dan keterangan utama sendiri. Yang selanjutnya ialah dampak keberadaan pelabuhan. Yang pertama adalah dampak positif sendiri, yaitu meningkatkan kegiatan ekonomi lokal dan nasional, mendorong investasi dan pariwisata, menyerap tenaga kerja, meningkatkan aksesibilitas wilayah terpencil. Untuk dampak negatifnya sendiri ada pencemaran lingkungan laut seperti minyak, limbah, atau limbah kapal. Yang kedua, kemacetan dan populasi di sekitar kawasan pelabuhan. Yang ketiga, degradasi ekosistem pesisir. Yang terakhir adalah ketimpangan ekonomi antara daerah pelabuhan dan hinterland. Untuk kesimpulan sendiri dari PPT yang saya buat ialah yang pertama, pelabuhan memiliki peran vital sejak masa kuno hingga era modern. Yang kedua, berfungsi tidak hanya sebagai tempat kapal, tetapi juga pusat ekonomi, perdagangan, dan logistik. Yang terakhir adalah klasifikasi pelabuhan menunjukkan ragam peran sesuai kebutuhan nasional maupun internasional. Sekian dari presentasi saya. Sekiranya ada salah, mohon dimaafkan. Akhirul hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.